pakai penglaris ini syaratnya satu, jangan ngelayat orang mati. Syaratnya? Iya. Assalamualaikum, selamat malam. Kali ini gua ada di kawasan perumahan elit yang sebagian masyarakat menyebutnya kawasan kota nuansa seni yang ada di Kabupaten Tangerang. Gua akan coba menemui seorang pedagang yang biasa berjualan di pertigaan Nalagati. Gua akan coba dengarkan pengalaman menarik, pengalaman kisah misteri selama beliau berjualan di malam hari. Ikuti kisah selengkapnya di Isi Channel. Oke sahabat, kali ini gue udah nyampe nih ke kediamannya Mang Amar yang biasa berjualan atau mangkal atau punya lapak di pertigaan Nalagati. Oke, kita bincang-bincang sebentar sama Mang Amar ya. Tetap ikutin Isi Channel. Bang, berapa lama jualan di pertigaan Nalagati, Bang? Kalau dibilang lama ya dari tahun 2003 sampai sekarang masih alhamdulillah bisa jualan gitu. Sebelum berjualan ada usaha lain? Ada kerja di perusahaan gitu. Salah satu perusahaan di Kecamatan Panongan lah, yang dekat-dekat aja gitu. Ketika ada pengurangan sistem kontrak, ada barang kita kerja, nggak ada barang kita kerja. Ya namanya dapur mah nggak begitu harus ada aja kan. Ya saya pilih jualan aja lah gitu. Ya jualan ya saya dari orang tua saya, kakek buyut saya jualan nangka. Kenapa sih saya nggak coba jualan nangka gitu? Memang turun temurun dari keluarga berjualan nangka itu ya? Iya, boleh dibilang begitu. Jadi kakek buyut saya juga jualan nangka, kakek saya jualan nangka, bapak saya jualan nangka. Cuman saya prinsipnya begini, jualan nangka gayanya baru gitulah, nggak seperti yang dulu-dulu gitu. Bahkan saya pernah gitu ya, pernah mengungkapkan suatu statement kata saya, orang tua saya dulu jualan ke Cikupa bawa barang, bahkan ke Benteng, ke Tangerang bawa barang dengan cara pikul ya, tanggul ya. Nah saya pakai motor, kenapa nggak bisa kata saya gitu, buat ngidupi keluarga gitu. Tapi saya ngomong dulu itu waktu, tolong saya minta bantu doanya dari orang tua, saya mau jualan nangka gitu. Jangankan dari kampung sini, jangankan dari saya bisa ngoper ke Benteng, saya mau di luar Jawa pun datang ke rumah saya. Tapi alhamdulillah doanya itu berkat doa orang tua juga, atau istri juga, anak ya. Sampai saat ini lancar lah. Lancar alhamdulillah. Yang dari Jawa juga datang ke sini. Maaf gitu. Sebelumnya nih Bang. Ya. Dari hasil penjualan, ya berapa kira-kira sehari penghasilan itu? Kalau dari si penjualan sih ya untuk makan ya cukup lah. Cukup. Alhamdulillah. Untuk anak istri lah ya. Ya. Itu kok kalau saya perhatikan itu kan saya sering lewat itu ke daerah Citra, khususnya pertigaan Nalagati ya. Iya, iya. Saya perhatikan abang itu kan selalu pulang malam gitu. Apa memang khusus berjualannya malam hari gitu? Atau mungkin berangkat dari jam berapa, pulang jam berapa gitu? Kalau untuk berangkat saya mengupas nangka, habis sholat subuh upas nangka ya. Selesai jam 10 siang, 10 pagi ya, 10 pagi berangkat ke Citra, ke sana, ke Nalagati ya. Sampai ya sekitar, kalau barangnya masih ada ya, sampai jam 12, jam 1. Bahkan saya pernah pengalaman, pas kok ini orang sepi banget ya. Ternyata mendekati subuh. Mendekati subuh? Waduh, luar biasa. Masih standby di situ? Masih standby. Kenapa saya begitu? Tadinya saya berpaham, kita berjualan lama waktu mungkin rezeki kita bisa ditambah lagi sama yang kuasa gitu. Tapi rata-rata pulang jam? Ya jam 12 lah, jam 12 malam, jam 1 lah. Itu dalam perjalanan tuh kan, namanya jam 12 atau sampai jam 1, kadang mendekati pagi gitu. Pasti
namanya perjalanan menemukan hal-hal yang kadang di luar nalar kita itu. Oh, kalau masalah ke situ sih pernah juga pengalaman kayak seperti itu, pernah. Waktu itu saya pulang gitu ya, lewat rupunan bambu ya. Ketika itu emang di luar nalar, sulit untuk diceritakan, tapi kalau diceritakan mungkin kebanyakan nggak percaya lah. Seperti apa tuh kejadiannya? Ketika itu saya lewat, pas saya berhenti, kok rada aneh-aneh gitu ya. Kok ada plastik gulung-gulung gitu. Kata saya kira ada apanya dalam plastik itu. Ya saya pegang. Maksudnya Plastik apa ya? Kresek. Plastik kresek lah, plastik hitam lah. Ya kayak gini lah, kayak gini nih. Kayak gini. Udah gitu. Jalan aja sini. Set. Ambil. Kirain apa nih? Aneh-aneh gitu ya. Pas saya pegang ketawa. Kata saya, kok plastik ketawa itu? Plastik ketawa. Kan nggak ada orang gitu. Tapi saya berpikir, bukan ada orang. Saya sendiri juga orang. Lah ini siapa? Pas saya nengok gitu, luar biasa. Ternyata di film-film itu menyeramkan itu benar ada gitu. Benar ada. Tapi bentuknya seperti apa itu? Mukanya serem gitu. Seperti hal-hal yang di film lah. Wanita. Tadinya wanita cantik, begitu saya perjelas lagi, ternyata serem banget. Tapi itu luar biasa, seminggunya saya lemesnya. Enggak, yang dilihat abang itu pas diambil itu berbentuk kepala atau? Bukan, hanya plastik aja, gitu plastik saya pegang. Dia ketawa di belakang saya. Ini apa kata berarti saya? bukan di plastik tapi di belakang abang. Di belakangnya ketawa. Begitu saya nengok, luar biasa saya kagetnya gitu. Sampai saya seminggu nggak bisa lemesnya masih ada aja. Tapi ada berkahnya juga. Besoknya saya jualan, itu jualan apa saja yang saya bawa waktu hari itu real, nggak main-main. Apapun yang saya bawa, laku semuanya, laris. Mungkin itu yang dinamakan si kuntilanak atau bukan, Bang? Kemungkinan begitu. Kemungkinan. Ya, ketawa kan, gimana ya, orang panik lah. Itu apa yang saya bawa jualan besoknya itu larisnya luar biasa. Tapi kepengen larisnya. Coba ketemunya kayak begitu mah tuh, ya boleh bilang jangan ketemu lagi, tapi larisnya mah pengen laris terus gitu. Pas melihat nengok ke belakang kan otomatis kelihatan ya, itu mukanya, bentuk mukanya kelihatan juga. Itu kelihatan lah, serem banget gitu, serem banget. Maksudnya bisa digambarin mukanya hancur atau berdarah-darah atau gimana? Ya kalau bilang berdarah ya memang merah, tapi kan kita waktu itu paniknya luar biasa, kita sampai lari-larian gitu. Sampai takut tinggalin motor, lah pokoknya udah itulah diceritakan. Kalau kita itu gambarannya mungkin kebanyakan yang nggak percaya gitu, tapi emang itu kenyataannya. Dan saya juga itu ada berkahnya besoknya itu. Pas kejadian itu ditunggu karena abang panik tuh. Berarti melihat hilangnya atau memang ngikutin abang atau gimana? Ya kalau mengikuti sih enggak gitu ya, cuman kita ngelihatnya gitu panik, kita lari, terus gitu lari kita ngedap masih ada enggak ya, masih ada, karena sayang kenapa? Sayang sama nangka kita, sama bronjong kita itu. Wah kalau gua tinggalin nangka gua gimana, bronjong gua gimana, gua satu-satunya doang itu punya motor gitu. Makanya saya mau tidak mau, berani tidak berani, walaupun saya sambil jalan aset-aset di tanah, ya ambil motor, udah gitu. Pokoknya mah istilah kasarnya, itu kaki tuh nggak ada tulangnya gitu lah. Nggak bisa bergerak. Itu seminggu itu soknya, dari waktu itu. Tapi ya berkahnya besoknya itu jualan lakunya luar biasa. Tapi teman yang ngeliat, kamu ditemanin wanita cantik waktu itu, siapa sih? Kata saya, caketnya cantik gimana? Nah, disitulah kok dagangan saya laris, ternyata ada wanita cantik yang dilihat sama teman saya waktu itu. Di gerobak abang tuh? Iya, menurut dia. Bahkan saya juga pesen kopi. Bang, kopi. Saya pesan 1, dibawain 2. Lah ini buat siapa 1 lagi ya? Taruh aja di situ. Saya sendiri kopinya. Habis kopinya tuh, sama saya kopi habis, sama itu juga 1 lagi habis. Tapi abang nggak tahu siapa yang minum kopi tersebut? Ya nggak tahu, ya sudah saya bayar aja. Dan aku kopi habis 2. Ini siapa yang minum 1 lagi? Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Mungkin ada, saya lupa lah minum semua. Saya bayar 2. Bang, kopinya 2. Iya, saya bayar 2. Ya. Waktu itu. Waktu kejadian itu.
Ya, Kalau saya lihat tadi kan perjalanan saya dari sana itu ya menuju rumah abang nih. Saya lihat memang jalanannya lumayan auranya itu udah kelihatan kerasa lah. oh Gitu. yang di sana itu. Iya pas jembatan jalan. Memang di situ memang ada hal mistisnya atau gimana? Karena ngelihat aura di situ lumayan bang. Di situ menurut cerita ya memang ada hal-hal penduduk apa namanya semacam karena kenapa di situ tuh bekas kalau orang sini bilang mah pamicenan. Jadi orang mati tuh bekas apa namanya pemandiannya tuh kan ditaruh di situ. Nah disitulah kemungkinan ya roh itu ya ada yang tertinggal lah di situlah saking banyaknya orang membuang bekas pamicenan itu. Tapi pernah nggak mengalami di sekitar situ abang? Ya pernah juga, pernah ngalamin juga. Waktu itu saya buang sampahnya di situ, ya saya buang sampah kan, ya daripada besok saya buang, mending sekarang aja lah buang di situ. Pas saya buang, apa ya? Kan ada beda-beda gitu ya, kayak berat-berat begini. Saya pisah-pisah karena, lah pasti tadi habis makan apa namanya santan lah. Biasanya kan habis makan santan nih berat nih, tapi beda berat-beratnya begitu. Sosok wujudnya itu nggak ada waktu itu mah nggak ada, cuman ada ini buang sampah bang, tuh kata saya siapa ya yang bilang iya siapa wah nah dari situ ya saya baru paham wah ini kayaknya kayak dulu lagi nih. Cuma ada suara ada aja. suara aja gitu, ada suara aja, cuman itu waktu itu mah emang saya nggak ngelihat, cuman ada suara aja gitu ya. Buru-buru juga saya, ya udahlah jangan dibuka lah, karungnya buang aja sekalian, bisa berangkat aja gitu pulang. Dari dulu berarti tempat pembuangan itu bang? Atau mulai sekarang? Dulu itu mah, sekarang mah nggak ada. Oh sekarang nggak ada. Dulu waktu jalannya masih ini, belum coran, belum ini, masih alami gitu. Pantesan tadi pas saya lewat itu aura mistis itu kerasa gitu kan, di sekitaran situ. Iya itu. Lapak abang sendiri apa di Nalagati aja apa di tempat lain ada? Kalau dulu lapak di Curug ada, di Sedang Kulon juga ada, tapi sekarang mah udah lengser semua. Kayak akibat kemarin itulah krisis semua. Semua juga pasti mengalami lah untuk ekonomi dari segi apa namanya ya kemunduran lah kemarin tuh sama ngalamin juga lapak 3 seduanya lengser itu. Tapi pernah saya kejadian itu di lapak. Di lapak yang di mana tuh bang? Yang ada di Sedang Kulon, di dekat Sedang Kulon tuh. Bisa diceritakan seperti apa kejadiannya bang? Waktu itu pas maghrib kan mati lampu. Saya beres-beresin dagangan. Adik saya yang dari Rangkas tuh kan ikut saya. Tuh dia ikut di situ pas mati lampu. Kata saya jangan main-main lah. Dia kan main-main. Dun, jangan di situ lah, jangan main-main. Ngapain sih rambut dikesinin? Jadi itu mah rambutnya kesini sama saya. Panjang. Oh, ketutup sama saya. Jangan main-main nih, rambut apa? Saya bilang, Dun, ngapain? Rambut jangan dikesinin. Apa bang? Saya di belakang. Ini rambut siapa? Gitu kan? Ya, kelihatan cuman kepalanya doang. Enggak. Itu kondisi abang lagi duduk di depan dagangan? Iya, depan dagangan lagi ngeberesin dagangan. Kan itu kan mati lampu, jadi nggak terlihat, cuman hanya ini aja nggak terlihat apa namanya gelap gitu. Tapi saya terasa sama sini saya iniin apa namanya giniin itu rambutnya panjang banget. Jadi gitu. apa rambut itu nutupin muka abang? Iya, kayak orang gimana ya dicadarin gitulah sama rambut itu. Tapi nggak sempet maksudnya usil atau iseng sama abang sendiri itu? Ya. Kalau sama saya sih enggak, cuman itu doang. Cuman temen kalau sama adik saya sering juga sampai dia nggak mau nungguin tempat dagangan tuh, nggak mau tempat dagangan sini lah. Kenapa sih? Atau malam-malam saya tidur katanya sendirian, bisa jadi berdua. Kenapa? Apa namanya dipeluk. Dia nggak mau. Ya udah kalau nggak mau mah saya udahlah op aja di sini lah jualannya, biar dikontrakin aja sama yang lain lah. Gitu. Udah dikontrakin sampai sekarang dikontrakin sama yang lain. Adik abang sendiri kan pernah ngalamin tidur dipeluk di situ. Itu sosoknya itu wanita atau nenek? Apa? Nenek. Adik itu nenek. Ternyata di situ kan depannya ada gorong-gorong tuh. Menurut orang situ berani banget sih jualan di situ katanya. Itu katanya dulunya bekas ada yang meninggal
tertabrak mobil itu, mobil galian tanah. Di situ? Waktu tahun 94. Tapi nggak sempat interaksi sama makhluk itu. Oh, enggak. Karena kan konon dengar katanya ceritanya kan di situ ke tempat kejadian kecelakaan. Iya, Jadi nggak sempat interaksi. enggak. Cuman ada informasi dari tetangga wilayah sekitar situ, berani banget ya jualan di situ katanya. Ya kenapa enggak, kata saya. Kok saya mau jualan kok? Enggak, dulunya bekas mati orang tuh tertabrak di situ. Berapa lama tuh buka lapak di situ, Bang? 3 tahun lamanya sih, udah 3 tahun. Tapi kejadiannya cuma sekali. Ke saya sih sekali, cuman ketika orang, kan saya ganti-ganti mulu tuh yang jaganya. Itu yang nggak kuatnya itu akibat dari ada yang nemenin gitu. Digangguin lah. Ada yang gangguin lah gitu. Saya saranin sama orang-orang pintar juga. Ya udahlah, jangan diterusin katanya. Jangan diterusin. Sekian banyak orang saya jangan terusin. Ya udah. Ketambah lagi masalah ekonomi, ya udah. Jadi berbarengan, udahlah jangan diterusin lah. Pegang satu aja di sana gitu. Di Nalagati itu. Di Nalagati itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang. Tapi kejadian di Nalagati pun cuma itu aja berarti. Cuma pas ada kresek jalan itu di jalan. Iya, di jalan waktu pulang itu malam ya, jam 1-an. Ya nggak ada kendaraan lain, itu mah udah kesininya dekat pohon-pohon bambu itu di situ. Tapi kan secara Bang, kalau misalkan Abang kan tadi bilang pernah pulang sampai subuh gitu kan. Oh, itu waktu pulang sampai subuh kita mainin HP. Kita main HP gini, nggak terasa gitu. Pas nengok sepi amat ya, nggak ada orang. Kok pada nutup sih, jam berapa emang? Saya nggak ngelihat HP itu ada jamnya gitu. Pas ada ayam berkokok gitu, kata saya, kok udah ada ayam berkokok. Pas saya tengok, ini mah sebentar lagi juga subuh. Itu ya kenapa ya, tertawa sendiri ya, sedih sendiri. Sampai segini saya usaha ya, dari pagi sampai subuh gitu ya. Tapi kan jalanan itu udah sepi Bang, maksudnya apa masih ada yang belanja? Kalau yang masalah banyalannya mah ya, karena saya share di Facebook di mana itu, saya tulisin bahwa ini buka sampai malam, sampai larut malam. Itu kadang-kadang ada orang yang nyari buat lagi hamil tuh. Pernah ngalamin nggak gitu loh, ada hal yang belanja tapi makhluk seperti itu? Pernah. Kalau masalah ke situ mah pernah. Jadi ketika beli ke saya, waktu itu beli ke saya, itu karena saking malamnya ya, dia jalan terhalang oleh pohon pohon Ambon. Pohon Ambon. Ini orang kemana ya? Gitu. Tapi benar beli ke Abang? Beli biasa, duit biasa. Cuman orangnya ketika itu terhalang oleh pohon Ambon udah nggak ada. Tapi kita nggak berpikiran bahwa itu makhluk apa enggak. Ya kesininya aja kita baru paham lah. Intinya gitu. positive thinking lah. Iya, ya orang beli kok. Ladenin aja, orang manusia kok. Itu perempuan? Ya perempuan. Kebanyakan kalau malam di Citra itu, di situ di Nalagati perempuan. Yang hal-hal seperti itu. Sering kalau kejadian seperti itu, yang belanja malam ngilang itu sering juga. Waktu mangkal di depan itu ya, bundaran-bundaran itu juga sama. Ketika lewat bundarannya nggak ada gitu. Kayak saking nggak lazim lah orang jualan situ sampai malam banget gitu. Tapi saya prinsipnya ketika ada usaha dari pagi sampai malam, ya mudah-mudahan rezekinya ditambah gitu. Kalau makhluk seperti itu cara belanjanya dengan bahasanya kayak kita? Kalau masalah bahasa sama nggak ada bedanya, sama. Ya logikanya orang jual beli belanja, nawar menawar bisa, itu sama nggak ada perasaan curiga itu orang ataupun bukan. Temen Abang cerita tadi kan bilang katanya pas jualan ditemu wanita cantik. Abang sendiri merasa ada perasaan heran atau gimana gitu pas kejadian itu? Ya enggak ada perasaan kita heran nih jualan lagi, enggak. Cuman udah besoknya baru kita, lah aneh ya, kemarin habisnya banyak banget itu. Sampai saya telepon, bawain barang Bang, sini saya kurang gitu, itu barang apa aja, dari pisang ya, pokoknya laris. Sampai nangka-nangka yang jelek-jelek juga, aduh, yang putih juga laris aja. Enggak, orang tuh yang beli itu enggak apa, barang ini jelek, enggak.
Bang, biasanya Dia beli aja. biasanya sehari itu berapa butir abang stok? Ya paling 2 butir lah habisnya paling. 2 butir Normalnya? iya 2 butir ke 3 butir lah paling. Paling di bawah 30 kilo sehari. Di bawah 30 kilo. Ya itu kan 40 butir di luar nalar sampai uangnya aduh. Pokoknya mah banyak dah gitu. 40 butir, bayangin aja 40 bisa 1 lot Pak itu. 40 butir selama 1 hari ya? Atuh iya, luar biasa. Pokoknya mah aneh luar biasa. Cuman kitanya nggak ada hal-hal apa gitu, enggak. Sampai saya dari semenjak datang sampai nggak duduk lah, nggak duduk, ngupas terus, pasang gitu. Bahkan saya makan juga enggak. Nggak keburu saya makan juga. Karena ngeladenin terus? Iya. Berarti setelah kejadian itu, abang percaya mistis itu memang ada ya? Percaya kayak di film-film itu ya, gambar wanita ini percaya saya. Karena kenapa? Saya ngalamin sendiri gitu. Enggak, maksud saya gini bang, yang saya tahu, yang saya dengar itu kan di luaran banyak itu yang berjualan kayak macam buka warung segala macam pakai hal mistis. Mungkin seperti itu atau gimana itu bang? Ya kemungkinan begitu. Soalnya juga pernah sih saya tawarin, bang kalau mau jualan laris tuh pakai ini belinya di sana gitu ya. Cuman barangnya seperti ini, sama orang lain mah terlihatnya ini gitu. Macam kalau pisau gitu. Ini pisau buat nangka bisa nanti beli di sana. Berapa juta? 10 juta. Jangan buat beli pisau, buat makan aja saya. Maafan. Maksudnya pisau biasa? Iya, cuman itulah pisaunya mungkin aja apa ya di luar lah. Tapi saya berpikir begini, oh di luar agama saya nggak mau gitu. Saya nggak mau kalau rezeki kita takutnya ke saya sendiri gitu. Ketika saya pakai penglaris kan maksudnya kan penglaris. Nanti ketika batalnya, nanti belangsaknya. Banyak teman saya yang pakai seperti itu. Ketika pakai penglaris luar biasa, sampai ada yang pengalaman. Pakai penglaris ini syaratnya 1, jangan ngelayat orang mati. Syaratnya? Iya. Kata saya, bagaimana kalau orang tua? Bagaimana kalau saudara? Bagaimana kalau teman? Wah, saya mah nggak mau dah. Saya mah seadanya aja lah. Itu syaratnya jangan ngelayat sama orang yang meninggal. Iya. Kalau kita misalkan ngelanggar, Ya batal. Itu Belangsaknya luar biasa. Soalnya udah ada teman seperti itu. Ya batalnya itu ketika udah batalnya, belangsaknya luar biasa. Jangankan untuk makan ataupun harta, buat makan aja susah. Jatuh benar-benar jatuh. Jatuh benar-benar jatuh. Itu yang saya lihat dari teman. Ya teman itu ngasih pemahaman sama saya. Itu. Jadi saya nggak mau lah. Jadi dia ngasih pemahaman ke saya. Kalau bisa jangan pakai penglaris. Ya udah dari situ saya percaya sama dia gitu. Nggak ada ketertarikan? Enggak lah, nggak mau saya. Pokoknya intinya keluar dari agama saya nggak mau gitu. Itu bertentangan dengan Al-Quran, saya nggak mau. Ya maunya saya apa adanya lah. Oke sahabat, itulah sekelumit cerita tentang Mang Amar yang setiap hari berjualan di pertigaan Alagati. Spesialis malam nih, kayak bis malam. Iya. Buat sahabat yang di luar, tetap ikutin isi channel, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.